Oh, jumpa lagi dengan Crisco Enterprise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Dan oleh Romani kembali mencetak gol. Bersama Bawaya walaupun itu datang dari titik penalti, tapi ini sudah 3 poin. Jadi kita tidak peduli apapun yang harus dikatakan, 3 poin di GBK. Itu yang kita cari. Harga mati buat kita dan kita melejit sekarang. Untuk sementara ke peringkat ketiga dengan 12 poin. Setelah Australia mengalahkan Jepang 1-0 lewat gol BH di menit 90, mereka ada di posisi kedua tentunya dengan 16 poin, tinggal memainkan pertandingan terakhir melawan Arab dan akan menunggu setelah Indonesia main, itu Arab bertandang ke Bahrain. Arab harus menang. Karena kalau Arab menang, mereka masih punya peluang juga untuk bersaing dengan Australia, dan kalau mereka bisa mengalahkan Australia, tentunya akan dihitung head to head mereka lebih bagus dan selisih gol tentunya yang mereka kejar. Tapi kita tidak bicara itu. Kita bicara malam ini. Ketika puluhan ribu, 70.000 bahkan lebih penonton yang memadati GBK terus menerus menyuarakan, yang memotivasi Zahid Ishak dan kawan-kawan sejak kick off ketika wasit asal Uzbekistan Rustam Lutfulin yang memimpin pertandingan di nomor peluit pertama sampai peluit terakhir. Itu luar biasa dari supporter kita, fanatik, militansi. Dan kita bersyukur, alhamdulillah, 3 poin yang kita cari. Membuat Cina sekarang tersisi. Apapun pertandingan Cina dan Bahrain tidak menentukan buat Cina. Mereka sudah out maksimal poin mereka 9 kalau mereka bisa menang melawan Bahrain. Sementara kita 12, potensi untuk langsung melaju ke babak keempat untuk playoff sudah di depan mata. Untuk tim asuhan Patrick Kluivert. Luar biasa. Gol oleh dari penalti juga sangat mantap. Jadi awali dengan penalti pelanggaran dari pemain belakang Cina, ya, itu Wang Zhejiang yang men-tackle atau mengambil Ricky Kambuaya, dan wasit Rustam menunjukkan putih. Ada sedikit tipu-tipuan dari pemain-pemain Indonesia. Zahid Ishak sebagai kapten maju memegang bola, seakan-akan dia yang akan eksekusi penalti itu, ya, dan akhirnya penalti yang terjadi di menit 42, tapi akhirnya karena wasit harus melihat VAR dulu, ya, untuk bisa memastikan itu, maka ada 2 menit bahkan sampai 3 menit sebelum oleh bisa mencetak gol di menit 45 itu adalah penalti. Dan kita kembali dengan cara Zahid Ishak memegang bola ketika sudah aman, kembali yang maju ke depan adalah oleh Romani. Oleh mundur 5 langkah ke belakang, maju dan sedikit berhenti untuk melihat posisi dari penjaga gawang kapten dari Cina, yang Dale, yang tertipu dengan gaya oleh. Seakan-akan oleh akan menembak ke sisi kanan Dale, dia melompat ke arah kanan atau sebelah kirinya oleh, tapi oleh dengan tenang sekali, dengan percaya diri mendorong bola itu ke sisi kiri Dale. Dan inilah gol yang ditunggu oleh masyarakat Indonesia, penggemar sepak bola kita. 1-0 cukup buat kita. Tapi ada beberapa catatan penting yang luar biasa yang saya lihat di sini. Di starting 11, PK itu masuk 4 pemain yang bermain di Liga 1. Luar biasa, termasuk ada Egy di sana, ada Rizky Ridho, ya, yang tampil dengan Yance Sayuri, juga luar biasa. Yaakob Sayuri, dan Ricky Kambuaya. Itu 4 pemain pertama. Di luar dugaan, Tevritis akan cadangan masuk ke babak kedua, dan itu diperlihatkan dengan sangat baik. Satu lagi pemain yang ditampilkan, ya, yaitu Beckham. Tidak ada yang menduga juga. Ketika diberikan kepercayaan, Beckham tampil dengan percaya diri yang tinggi. Ada satu pergerakan yang oke sekali melewati 2 pemain Cina, dan dia bisa memberikan umpan yang luar biasa. Sayang sekali, dan bahkan masih bisa dijagalkan, ya, oleh penjagaan Dale. Dan apapun itu, kita harus bisa memberikan ancaman jempol kepada pemain-pemain Liga 1 kita yang termotivasi untuk memberikan bahwa mereka tidak kalah dengan pemain-pemain abroad lainnya. Ricky Kambuaya bermain bagus sebelum ditarik keluar. Egy sebenarnya oke, ya, bermain, cuma terlalu banyak buang bola, ya, memaksakan diri untuk bisa melepaskan tembakan, ya, dan itu sangat disesalkan, ya, sebelum ditarik keluar. Dan Beckham masuk, memang Ramadan Sananta yang masuk juga di babak. Tapi catatan khusus yang saya lihat dengan penampilan Ricky Kambuaya dan Beckham, Yaakob juga semua oke, ya. Tapi secara keseluruhan anak-anak sudah bermain tertampil dengan performa terbaik mereka. Rizky Ridho di belakang menunjukkan performa terbaik dengan 3 back ini, dengan Kapten Zahid Ishak dan Justin Hubner. Ferdon di kiri bermain juga sangat baik.
Dan Tom Hayer bersama dengan Joe Perupesi, jangan dilupakan. Pemain yang selalu merebut bola, pemain yang simpel, sangat disiplin bermain, habis-habisan di tengah. Dan Perupesi saya harus bisa menangkap Toby kepada Perupesi, bermain dengan Spartan betul. Ya. Oleh Romani tidak perlu untuk kita ragukan. Man of the match pasti buat oleh Romani. Ya. Emil Aulero juga. Kepercayaan yang diberikan di dia ketika makin pas tidak ada akumulasi dan dia tampil. Dan clean sheet. Debut yang mengesankan bagi Emil untuk membuat masyarakat Lombok tersenyum. Ada sukacita buat ayahnya, buat keluarganya. Dan itu yang diberikan. Disaksikan oleh istrinya yang dibawa juga. Ini penampilan yang sangat bagus. Ya. Emil berjibaku di menit 47. Ada tembakan keras dari luar penalti yang diarahkan ya, oleh Yudong. Ya. Wang Yudong. Keras sekali di pojok. Tapi Emil pergerakan membacanya bola bagus. Dia masih bisa menahan bola itu. Dan bahkan dia tidak keluar. Dan dia bisa menyergap dengan sangat baik. Ini peluang bagus tembakan yang sangat keras. Tapi Emil pada posisi yang tepat setelah sebelumnya dia meninju bola. Keluar dan bola jatuh ke kaki Yudong. Tembakan yang luar biasa dari anak muda ini. Dan akhirnya dimentahkan. Ya. Dan selamat sekali lagi buat Garuda. Anda sudah terbang tinggi dan juga tidak lupa dukungan yang luar biasa dari para supporter. Ya, doa-doa dan masyarakat Indonesia untuk Bang Jai dan kawan-kawan terwujud. 3 poin itu penting. Apapun permainan kita akan menunggu memang karena memang mengamankan kemenangan. Dan jadi sehingga ball position Cina yang dibawa pertama kalah jauh. Mereka naik semenjak pertandingan. Anda kalau bisa dilihat di sini mereka bisa 53%. Ya, dengan kita 47%. Ini tipis sekali. Tapi sebelum itu kita menguasai permainan. Bahkan pada 13 tembakan dan 3 on target. Mereka hanya menembak 5 kali. Sepanjang laga dan hanya 1 on target. Jadi kalau bisa dilihat secara kesimpulan ya kita layak untuk memenangkan pertandingan. Karena ada beberapa peluang juga yang tercipta. Untuk sementara kita boleh tidur senyap. Pemain juga bisa bergembira tidur senyap. Tapi jangan tetap harus tenang, jangan berpuas diri dulu. Masih ada 1 laga ke depan. Jepang menunggu di Osaka. Ya pertandingan. Syukur-syukur kita bisa menahan imbal saja, tidak perlu untuk angan-angan muluk menang. Ini sangat susah. Mereka dia bermain dengan tim lapis kedua. Melawan Australia susah payah sebelum ada terjadi gol di menit 90 lewat Levic. Itu bisa membayangkan tim asuhan Moriyasu ini memang sangat kedalaman skuadnya, oke. Tapi apapun itu, kita sudah mengamankan 3 poin. Jadi selamat sekali lagi setelah mengalahkan Cina. Kan ini paling penting. Saja kita imbang sudah bagus buat kita melawan Jepang. Oke. Begitu aja teman-teman. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.